Surat yang ketujuh itu surat yang ditujukan kepada Al-Haris bin Abu Syamar Al-Ghassani, pemimpin Damaskus. Surat ini berisi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasul Allah kepada Al-Haris bin Abu Syamar. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, percaya dan membenarkannya. Aku menyeru Tuhan agar beriman kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Niscaya akan kekal kerajaan Tuhan. Beliau menunjuk Su'ja bin Wahab dari Bani Asad bin Huzaimah untuk mengantarkan surat kepada Al-Haris, pemimpin Damaskus. Setelah membaca itu, Al-Haris berkata, siapa yang mau merebut kerajaan ini dari tanganku? Aku pasti akan menghadapinya. Al-Haris ini tidak masuk Islam. Kemudian nggak mau dibawa ke pemimpinan Islam, ya. Jadi dia tidak masuk Islam. Yang kedelapan, surat kepada Raja Uman. Bukan cuma Raja Uman aja, tapi kepada Jaifar juga, saudaranya, kemudian Abdu kedua anaknya Al-Julunda. Nah, isinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Jaifar. Ya, kadang pakai itu kayak Hudaibiyah kan? Muhammad bin Abdullah kan? Nah, ini juga. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Jaifar dan bin Al-Julunda. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya aku menyeru Tuhan berdua dengan seruan Islam. Masuklah Islam. Niscaya Tuhan berdua akan selamat. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan membenarkan perkataan terhadap orang-orang kafir. Jika Tuhan berdua berkenan mengikrarkan Islam, maka aku akan mengukuhkan kerajaan Tuhan. Namun jika Tuhan enggan mengikrarkan Islam, maka kerajaan Tuhan pasti akan berakhir. Dan kudaku pasti akan menginjak kaki di halaman Tuhan, dan nubuahku akan mengalahkan kerajaan Tuhan. Beliau menunjuk Amir bin Al-As untuk menyampaikan surat ini. Amr menuturkan, aku pun berangkat hingga tiba di Uman. Aku ingin menemui Abdullah bin Al-Julundah terlebih dahulu karena dia lebih lemah lembut dan lebih kompromis. Jadi nggak marah-marah kalau disampaikan kayak gitu kan. Aku berkata kepada Julunda, ya, aku adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap tuan dan saudara tuan. Temuilah saudaraku terlebih dahulu, karena dia lebih tua dan lebih berkuasa daripada aku. Aku akan mencoba melantarkan engkau hingga dia bisa membaca suratmu. Kemudian Abdullah mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang hendak engkau serukan? Tanyanya kepada siapa kurirnya tadi? Amr bin As, ya. Jadi ditanya untuk Amr bin Al-As, apa yang hendak engkau serukan? Amr menjawab, aku menyeru kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Hendaklah Tuhan melepaskan apapun yang disembah selainnya. Hendaklah Tuhan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Wahai Amr, engkau adalah putra pemimpin kaummu. Lalu apa saja yang diperbuat ayahmu? Padahal kami sangat salut kepadanya. Orang Uman ini tadi bukan membalas surat Rasul, tapi ngomongin Amr Al-As. Kenapa Amr Al-As tuh kok bisa menjadi utusan Rasul dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul kayak gitu. Dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Muhammad. Padahal ayah Amr tadi kan ditanya, Amr,
Wahai Amr, engkau adalah putra pemimpin kaummu. Lalu apa saja diperbuat ayahmu? Maksudnya itu ditanya apa perbuatan ayahmu kok sampai kamu kayak gitu memeluk Islam ya. Lalu dijawab oleh Amr, dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Muhammad. Padahal aku ingin sekali dia masuk Islam dan membenarkannya. Dulu aku senantiasa sejalan dan sepemikiran hingga Allah memberikan petunjuk kepadaku untuk masuk Islam. Lalu ditanya sama Abdullah bin Al-Jundullah ya. Anaknya Jundullah ya. Sejak kapan kau mengikutinya? Katanya. Belum lama, jawab Amr. Di mana engkau masuk Islam? Di hadapan Najasyi, jawab Amr. Lalu aku mengabarkan kepadanya bahwa Najasyi sudah masuk Islam. Lalu bagaimana reaksi kaumnya terhadap kerajaannya? Tanya Abdullah. Mereka tetap mengakui dan mengikutinya, jawab Amr. Bagaimana dengan pendeta dan padri? Begitupun mereka, jawab Amr. Hati-hatilah dengan perkataanmu, wahai Amr. Sesungguhnya tak ada perangai seseorang yang lebih buruk daripada dusta. Aku tidak berdusta, Amr. Ini dikiranya orang pendeta dan padri tadi, kemudian banyak orang yang yang masuk Islam di hadapan Najasyi ya. Itu adalah suatu dusta, kebohongan kayak gitu. Makanya tidak percaya dia. Aku tidak berdusta, kata Amr. Kami tidak menghalalkannya dalam agama kami. Dusta itu nggak halal, artinya haram ya, maksudnya tidak boleh ya, dilarang kayak gitu ya dalam agama kami. Menurutku Heraklius tidak tahu keislamannya saat itu. Nah, dia ini menyatakan tentang Heraklius, lebar bahasanya. Jadi orang Abdullah tadi ngomong kayak gini, menurutku Heraklius tidak tahu keislamannya saat itu. Begitulah. Dari mana engkau bisa mengetahuinya? Nah, ditanya. Dulu Najasyi selalu menyerahkan pajak kepada Heraklius. Setelah masuk Islam dan membenarkan Muhammad, maka dia berkata, tidak demi Allah, andaikan dia meminta 1 dirham pun, aku tidak akan menyerahkannya kepadanya.